Halo, perkenalkan nama saya Jonathan, saya dari 11 RPL. Kali ini saya akan membuat remedial quiz 1. Di sini saya bersama Jano dan Nabil. halo. Halo. Halo, halo. Halo. Oke, lanjut. Kita akan membuat codingan tentang quiz. Jadi kita disuruh buat tabel jadwal sama buat tabel mata pelajaran, lalu insert data dan menampilkan. Jadi di sini kita buat langsung aja query ya. Jadi di sini kita create database dulu. Database quiz. Lanjut kita blok, kita run. Oke. Selanjutnya kita use. Kita pakai database-nya. Blok lagi. Run lagi. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Create tabel jadwal ya teman-teman. Tabel jadwal. Dari sini kita ada menggunakan ID jadwal name primary key auto increment. Ini agar auto increment ini biar tidak ada data yang ganda. Jadi 1 sampai sekian tidak ada angka yang sama lagi. Lanjut ada ID guru. Lanjut. Terus ada nama guru, varchar kita buat 25 itu cukup lagi. Lanjut kita buat sesi kita menggunakan varchar yang sudah pakai in aja, in 10. Lanjut kita udah ya, kita blok, kita run. Oke, lanjut kita buat tabel mapel. Nah, kita buat ID mapel in sama juga sama seperti yang di atas, primary key auto increment, lalu kita buat hari date. Hari ini kita pakai ini aja, varchar. Kok nggak ada date teman-teman? Sudahlah, kita pakai varchar aja teman-teman. Mungkin karena versi lama ini versi 16 teman-teman. Varchar hari, berarti hari sampai 10 cukup lah ya. Hari, lanjut hari kita masukin sesi in 10. Habis sesi kita tulis Primary key itu untuk apa? Apa? Primary key. Primary key itu seperti kayak editing identitas yang tidak ada di tabel lain. Nah, gitu ya.
paham ya. Kalau misalnya tabel lain ada juga yang menggunakan ID buku. Itu namanya foreign key. Oh, jadi berhubungan sama tabel yang itu. Iya. Kalau auto increment itu buat apa juga? Auto increment itu biar tadi sudah saya jelasin. Tidak ada Auto increment itu buat kayak apa ya? biar tidak ganda. Ya biar nggak ganda. Jadi 1 sampai sekian dia tuh keisi otomatis, nggak ada data atau nomor yang ID yang sama lah. Berarti kalau ada primary key harus ada auto increment juga? Enggak juga. Juga. Ini auto increment opsional ya, mau pakai auto increment atau nggak usah pakai juga terserah. Nanti kalau nggak ada auto increment nanti isi datanya harus tambah lagi. Oke. Bebas berarti ya. Ya. Lanjut mapel varchar. Mapel tel 25 cukup lah. Selanjutnya nama guru varchar 25 juga. Oh udah teman-teman. Pup. Selanjutnya kita akan insert dulu ya teman-teman. Insert into jadwal. Insert into jadwal, ID jadwal dan ID guru ya sama. Selanjutnya nama guru. Itu dia. Selanjutnya kita tulis values set. Insert into jadwal, ID jadwal, ID guru, nama guru. Kita tulis ID jadwalnya. ID jadwalnya kan auto increment jadi tidak usah. Karena auto increment jadi kita nggak usah masukin datanya teman-teman. ID guru kan nggak auto increment ya, jadi tidak perlu. ID gurunya kita buat 101. Terus nama gurunya Nabil, koma buka kurung lagi, kita 102 buat dia punya ID guru namanya Jano. Udah, kita gaskan Nabil. Itu jadwal apa ini? Kolom. Oh, tanda petiknya lupa guys, maaf guys. Itu apa di sebelah Nabil? Hah? Itu 101 ya? Iya bang. Kenapa 101 tuh? ID gurunya bang, ID gurunya nggak auto increment soalnya. Nah udah nambah kan teman-teman. Selanjutnya kita menampilkannya ya. Select from. Nah saya mau menjelaskan tentang query select bintang from ini artinya apa dan fungsinya apa. Jadi select bintang from ini artinya itu seperti menampilkan data dari. Jadi bintang itu seperti semua, keseluruhan. Select bintang from. Fungsinya ini untuk menampilkan semua data dari sebuah tabel. Jadi kita akan select from jadwal.
select from jadwal. Kita coba lihat, boom. Oh, sesinya kita nggak masukin guys. Coba kita masukin. Insert. Satu, dua. Itu yang angka kenapa nggak pakai petik? Karena angka, kalau kita pakai kata, ya terus pakai tanda petik bang. Oke, lanjut. Coba kita tampilin lagi ya. Oh lama, ini karena nggak sama ini teman-teman. Oke, sabar. Drop tabel jadwal. Apa ini? Kita berulang teman-teman. Salah. Sesi baru kita tambahin di sini. Sesi 1, sesi 2. Nah. Oke. Coba kita lihat lagi. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita akan buat menampilkan data lagi sih. Select from jadwal where id jadwal sama dengan 3 or id jadwal sama dengan 13. Ya, ini nggak ada karena kita nggak ada masukin datanya di sana teman-teman. Coba 1,2 itu dia. Jadi itu untuk ini punya guys, itu tuh untuk menampilkan ID jadwal yang diminta, yang kalian mau cari, hingga yang kalian mau cari juga. Misal ini ada beberapa ada banyak data, ada 100-an, terus kalian gak mungkin dong carinya satu-satu gitu kan. Kalian bisa aja menggunakan query ini buat mencari langsung dari angka mana hingga angka mana. Jadi lebih instan daripada harus kalian scroll dan cari pelan-pelan. Coba sekarang kita buat masukin data ke sini ya, ke tabel mapel. Insert untuk mapel. Kita masukin mapel. Di sini mapel ada ID mapelnya auto increment, jadi kita nggak usah isi. Kita tulis hari, sesi, mapel, dan nama guru. Valus kita isi hari Senin gitu. Oh, kita harus pakai tanda petik, jangan lupa teman-teman. Senin, sesi 1, mapel MTK, lanjut nama guru Pak Prans gitu kan, Pak Prans. Apa? Gurunya Nabil sama Gangga. Oh ya, Nabil teman-teman. Nabil. Lalu apa itu di oke sudah. Tutup kurung, koma. Kita buat sekarang untuk kita pakai hari Senin, sesi kedua, mapelnya
basis data, nama gurunya Jano, tutup kurung, supaya teman-teman oke udah. Coba kita select all from Maple. Aduh, ini dia teman-teman. Select all from Maple where ID di Maple, ID Maple where ID Maple sama dengan kita mulai dari 1 or ID Maple sama dengan 2. Itu dia. Mungkin sekian query yang bisa saya jelaskan hari ini. Semoga berharap kalian bisa mengerti. Sampai jumpa. Dadah. Bye.